Aku tidak pernah membayangkan bahwa malam itu akan mengubah seluruh hidupku. Di rumah yang selama ini kuanggap aman, aku justru menemukan pengkhianatan terbesar. Suami yang selalu terlihat setia, ternyata menyimpan rahasia yang menghancurkan pernikahan kami. Bukan sekadar selingkuh, dia menikah siri dengan mantan kekasihnya sendiri, diam-diam di belakangku. Dan saat aku akhirnya tahu kebenarannya, aku tidak menangis di depannya. Aku memilih diam. Karena dalam diam itu, aku menyiapkan satu keputusan besar. Keputusan yang membuatnya kehilangan segalanya dan jatuh dalam histeria. Halo sahabat, selamat datang di channel Cerita Fafa. Terima kasih untuk sahabat setia Fafa yang sudah meluangkan waktu dan mendengarkan cerita ini. Di channel ini, Fafa akan berbagi kisah nyata dan cerita kehidupan yang penuh pelajaran, luka, dan kekuatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana aja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku menikah 8 tahun lalu dengan seorang pria yang saat itu kupikir adalah jawaban dari semua doa-doaku. Kami tidak bertemu lewat cerita dramatis. Tidak ada cinta pada pandangan pertama. Hubungan kami tumbuh perlahan. Dari perkenalan biasa, menjadi nyaman, lalu berubah menjadi rasa percaya yang dalam. Dia adalah tipe pria yang terlihat tenang, tidak banyak bicara, dan selalu tampak dewasa dalam mengambil keputusan. Di mata keluargaku, dia sopan. Di mata teman-temanku, dia bertanggung jawab. Dan di mataku, dia adalah pria yang membuatku merasa aman. Kami menikah dengan sederhana. Tidak berlebihan, tapi penuh harapan. Saat itu aku percaya, pernikahan bukan soal kemewahan, tapi tentang dua orang yang berkomitmen untuk berjalan bersama, apapun keadaannya. Dan aku benar-benar yakin, aku memilih orang yang tepat. Tahun-tahun awal pernikahan kami berjalan seperti rumah tangga pada umumnya. Ada tawa, ada lelah, ada perbedaan pendapat kecil yang selalu berakhir dengan saling mengalah. Dia bekerja, aku juga bekerja. Kami sama-sama sibuk, tapi selalu menyempatkan waktu untuk makan bersama, berbagi cerita, dan saling mendengarkan. Aku adalah tipe perempuan yang mandiri sejak sebelum menikah. Aku tidak pernah ingin sepenuhnya bergantung pada pasangan. Bukan karena tidak percaya, tapi karena aku percaya bahwa perempuan juga harus punya pegangan hidup sendiri. Aku bekerja keras, menabung, dan berinvestasi. Salah satu pencapaian terbesarku adalah ketika aku berhasil membeli sebuah apartemen. Apartemen itu bernilai 15 miliar rupiah. Bukan hadiah dari suami, bukan juga hasil pinjaman keluarga. Itu murni dari kerja keras dan keputusan finansialku sendiri. Apartemen itu adalah simbol kebanggaanku. Simbol bahwa aku tidak hanya istri, tapi juga individu yang punya mimpi dan usaha. Suamiku tahu soal itu. Dan saat itu dia terlihat bangga. Setidaknya itulah yang aku lihat. Selama tahun-tahun aku tidak pernah merasa curiga. Aku tidak pernah mengecek ponselnya. Aku tidak pernah menanyai kemana dia pergi dengan nada mencurigakan. Bagiku, kepercayaan adalah fondasi pernikahan. Dan aku tidak ingin merusak fondasi itu hanya karena prasangka. Jika dia pulang sedikit terlambat, aku berpikir mungkin dia lelah. Jika dia terlihat diam, aku mengira mungkin dia sedang banyak pikiran. Aku selalu mencari alasan untuk memahami, bukan menuduh. 8 tahun kami jalani tanpa pertengkaran besar. Tidak ada teriakan, tidak ada drama besar seperti yang sering kulihat di rumah tangga orang lain.
Aku sering bersyukur, merasa beruntung memiliki pernikahan yang tenang. Bahkan ketika orang lain mengeluh tentang pasangannya, aku diam-diam merasa aman. Aku merasa rumah tanggaku berbeda, lebih dewasa, lebih stabil. Aku tidak tahu bahwa ketenangan itu sebenarnya hanya permukaan. Bahwa di balik sikap tenangnya ada rahasia yang sengaja disimpan rapat-rapat. Aku tidak tahu bahwa masa lalu yang kupikir sudah selesai, ternyata masih hidup dalam kehidupannya. Aku tidak tahu bahwa selama ini aku menjalani peran sebagai istri sah. Sementara di tempat lain, ada perempuan lain yang juga menyebutnya suami. Saat itu aku benar-benar percaya hidupku baik-baik saja. Aku merasa menjadi istri yang cukup. Aku merasa telah memberikan kepercayaan sepenuhnya. Dan mungkin justru disitulah kesalahanku. Aku terlalu percaya. Aku terlalu yakin. Aku tidak pernah menyangka bahwa pengkhianatan bisa tumbuh di dalam hubungan yang terlihat tenang. Jika waktu bisa diulang, mungkin aku akan lebih peka. Mungkin aku akan lebih bertanya. Tapi saat itu, aku hanya seorang istri yang percaya bahwa suaminya adalah rumah paling aman. Dan aku sama sekali tidak menyadari bahwa rumah itu perlahan sudah dibagi dua. Pada awalnya, aku menolak menyebut perasaanku sebagai kecurigaan. Aku menyebutnya kelelahan. Aku menyebutnya pikiran berlebihan. Aku berusaha keras meyakinkan diriku sendiri bahwa semua rumah tangga pasti mengalami fase datar. Perubahan sikapnya tidak datang dalam bentuk yang mencolok. Tidak ada parfum asing. Tidak ada bekas lipstik. Tidak ada pesan mesra yang tertangkap mata. Semua terlihat biasa saja. Justru itulah yang membuatku lengah. Dia mulai lebih sering diam. Jika dulu kami bisa berbincang panjang sebelum tidur, kini percakapan kami hanya sebatas hal-hal teknis. Tentang tagihan, tentang jadwal, tentang rutinitas. Tidak lagi tentang perasaan. Aku mencoba membuka obrolan. Aku bertanya tentang harinya. Aku mencoba mendengarkan. Tapi jawabannya pendek-pendek, seolah setiap kata adalah beban. Saat itu aku menyalahkan diriku sendiri, merasa mungkin aku terlalu banyak menuntut perhatian. Perubahan kecil lain mulai muncul. Dia membawa ponsel kemanapun pergi, bahkan ke kamar mandi, bahkan hanya untuk mengambil minum. Ponselnya selalu menghadap ke bawah, dan jika aku mendekat, dia refleks memindahkannya. Aku melihatnya, tapi aku berpura-pura tidak melihat. Aku tidak ingin menjadi istri yang posesif. Aku tidak ingin menciptakan masalah dari sesuatu yang belum tentu ada. Aku memilih diam, lagi-lagi memilih percaya. Namun ada satu momen yang tidak bisa kuabaikan. Suatu sore, saat kami sedang duduk bersama, ponselnya bergetar. Nama seorang perempuan muncul di layar. Nama itu terasa asing, tapi entah kenapa terasa dekat. Dia cepat-cepat mengambil ponsel itu. Terlalu cepat. Dan dari situ ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Ketika kutanya, dia berkata itu hanya teman lama. Mantan, katanya. Nada bicaranya terdengar santai, seolah tidak ada yang perlu dicurigai. Dan aku mempercayainya. Aku selalu berpikir, masa lalu seharusnya selesai saat seseorang menikah. Aku tidak ingin mengorek sesuatu yang sudah lewat. Aku tidak ingin terlihat cemburu pada cerita yang katanya sudah usai. Tapi setelah itu, namanya sering muncul. Dalam percakapan, dalam pesan singkat, dalam panggilan yang selalu diangkat di luar ruangan. Aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa jelas. Aku duduk di sebelahnya, tapi seolah kami berada di dunia yang berbeda. Malam-malamku mulai dipenuhi pertanyaan. Apakah aku berubah? Apakah aku kurang perhatian? Apakah aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri? Aku menyalahkan diriku dulu, karena itu lebih mudah daripada menerima kemungkinan bahwa aku sedang dibohongi. Namun semakin lama, perasaan ini semakin berat. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku sering terbangun dengan dada sesak. Naluri seorang perempuan terus berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memutuskan mencari tahu. Bukan untuk ribut,
bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kewarasanku sendiri. Aku tidak langsung bertanya. Aku mengamati. Aku mencatat perubahan kecil. Aku menyusun potongan-potongan perilaku yang selama ini kuabaikan. Dan disitulah aku sadar, kecurigaan ini bukan tanpa alasan. Ini bukan pikiran berlebihan. Ini adalah tanda. Tanda bahwa kepercayaanku sedang dikhianati, perlahan tapi pasti. Dan tanpa kusadari saat itu, aku sedang melangkah menuju sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku selalu percaya bahwa kebenaran, seburuk apapun, tetap lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Namun saat akhirnya kebenaran itu datang, aku baru sadar tidak semua orang siap menerimanya. Dan malam itu, aku hampir tidak sanggup menanggung beban yang tiba-tiba jatuh di pundakku. Malam itu terlihat biasa saja. Tidak ada firasat aneh, tidak ada pertanda buruk. Kami makan malam seperti biasa, tanpa banyak bicara. Dia terlihat lelah, aku juga. Aku masuk kamar lebih dulu, berniat tidur lebih awal karena kepalaku terasa berat sejak siang. Namun tak lama kemudian, aku terbangun. Bukan karena suara keras, tapi karena intuisi yang aneh. Perasaan tidak nyaman yang selama ini hanya menjadi bisikan, malam itu berubah menjadi dorongan kuat. Aku mendengar suara pelan dari ruang tamu, suara yang berusaha ditahan, nada bicara yang berbeda dari biasanya. Aku tidak langsung keluar kamar. Aku berdiri diam di balik pintu, hatiku berdegup kencang, tanganku dingin, dan nafasku terasa pendek. Aku tidak tahu mengapa aku memilih mendengarkan. Mungkin karena di dalam hatiku, aku sudah siap menerima jawaban apapun bentuknya. Kalimat demi kalimat terdengar jelas. Dan disitulah dunia yang selama ini kupercaya runtuh dalam sekejap. Dia tidak sedang berbicara dengan rekan kerja. Dia tidak sedang berbicara dengan teman lama biasa. Dia berbicara dengan seseorang yang memanggilnya suami. Kata itu menghantam kepalaku seperti palu. Suami. Bukan panggilan bercanda. Bukan kiasan. Aku menempelkan tanganku ke mulut agar tidak bersuara. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Kakiku terasa lemas, seolah tidak lagi sanggup menopang tubuhku sendiri. Dari percakapan itu, aku tahu segalanya. Suamiku telah menikah siri dengan mantan kekasihnya. Bukan karena terpaksa, bukan karena kecelakaan, tapi karena pilihan sadar yang dia ambil sambil tetap pulang ke rumahku setiap hari. Aku tahu mereka sudah menikah 2 tahun. 2 tahun aku hidup sebagai istri yang percaya penuh. 2 tahun aku tersenyum di depannya. 2 tahun aku membagi hidup dengannya. Sementara di sisi lain, dia membagi janji dengan perempuan lain. Aku tidak ingat berapa lama aku berdiri di sana. Waktu terasa berhenti. Kepalaku penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Apakah selama ini aku tidak cukup? Apakah aku hanya pilihan aman? Apakah pernikahanku hanyalah topeng untuk menutupi kehidupan gandanya? Aku kembali ke kamar tanpa suara. Aku duduk di tepi ranjang, tanganku gemetar, dadaku sesak, seolah ada beban besar menekan dari dalam. Aku ingin berteriak, aku ingin keluar dan menampar wajahnya. Aku ingin bertanya kenapa, tapi tidak ada satupun yang kulakukan. Malam itu aku menangis sendirian, tanpa isak, tanpa suara. Air mata mengalir perlahan, membasahi bantal, sementara pikiranku mencoba memahami kenyataan yang terlalu kejam. Yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatannya, tapi fakta bahwa semua ini direncanakan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu resikonya, dan dia tetap melakukannya. Aku merasa direndahkan, dipermainkan, dibohongi dengan senyum dan sikap manis setiap hari. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk menatap dinding, mengulang-ulang setiap momen dalam 8 tahun pernikahan kami. Setiap janji, setiap tawa, setiap kepercayaan yang kuberikan tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku tidak marah, aku kecewa. Kecewa pada seseorang yang kucintai sepenuh hati.
Aku juga kecewa pada diriku sendiri, karena terlalu percaya tanpa pernah bertanya. Namun di balik semua rasa hancur itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh. Bukan amarah, bukan dendam, kesadaran. Kesadaran bahwa aku tidak boleh runtuh. Bahwa jika aku hancur malam itu juga, aku akan kehilangan diriku sendiri. Maka aku memilih bertahan, aku memilih diam, aku memilih mengumpulkan kekuatan. Karena aku tahu, malam itu bukanlah akhir dari ceritaku. Itu adalah awal dari sebuah keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Setelah malam itu, aku tidak langsung berubah. Setidaknya, tidak di luar. Di dalam diriku, semuanya berantakan. Tapi di hadapannya, aku tetap istri yang sama. Aku bangun pagi seperti biasa, menyiapkan sarapan, bertanya seperlunya, tersenyum seperlunya. Bukan karena aku memaafkan, bukan karena aku lupa, tapi karena aku sedang menata diriku sendiri. Setiap hari setelah aku mengetahui kebenaran adalah ujian berat. Aku harus menahan amarah, menelan rasa muak, berpura-pura tidak tahu apapun. Dan setiap kali aku melihat wajahnya, ada suara di kepalaku yang terus bertanya, bagaimana bisa seseorang berbohong dengan begitu tenang? Aku mengamati dengan lebih jeli. Kini, aku tahu arti dari setiap kebiasaan kecilnya. Setiap telepon yang diangkat di luar rumah, setiap alasan lembur yang terdengar sama, setiap pesan yang dibalas dengan tergesa. Aku tidak lagi bertanya. Aku tidak lagi berharap jawaban jujur. Aku justru mulai memikirkan diriku sendiri. Tentang masa depanku. Tentang hidupku jika aku terus bertahan dalam kebohongan ini. Aku sadar, kemarahanku tidak akan menyelamatkanku. Tangisanku tidak akan mengubah apapun. Yang aku butuhkan adalah kendali atas hidupku, atas keputusanku. Dan disitulah pikiranku tertuju pada satu hal, apartemen itu. Apartemen yang selama ini menjadi simbol kerja kerasku. Apartemen yang berdiri atas namaku sepenuhnya. Apartemen yang tidak pernah dia urus, tapi sering dia banggakan di depan orang lain. Aku mulai mengurus semuanya diam-diam, tanpa cerita ke siapapun, tanpa tanda-tanda mencurigakan. Aku berkonsultasi dengan notaris, aku memastikan setiap dokumen aman. Aku mengatur semuanya dengan kepala dingin. Setiap tanda tangan terasa berat, bukan karena ragu, tapi karena aku sadar, aku sedang menutup satu bab besar dalam hidupku. Proses penjualan itu tidak instan. Ada hari-hari di mana aku hampir menyerah. Ada malam-malam di mana aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu kejam? Namun setiap kali keraguan datang, aku mengingat kembali suara di ruang tamu malam itu. Kata suami yang diucapkan oleh perempuan lain. Dan saat itu, tekadku kembali menguat. Hari ketika transaksi itu selesai, aku duduk lama sendirian di mobil. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena lega. Aku belum mengatakan apapun padanya. Aku menunggu waktu yang tepat. Hari itu akhirnya datang. Kami duduk berhadapan. Aku menyampaikan semuanya dengan suara tenang, tanpa teriakan, tanpa air mata. Wajahnya berubah seketika. Matanya membesar, nafasnya terengah. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya kehilangan kendali. Dia bertanya berulang kali. Suaranya meninggi, tangannya gemetar. Dia histeris. Bukan karena aku pergi, bukan karena dia menyesal, tapi karena sesuatu yang selama ini dia anggap aman, tiba-tiba hilang dari genggamannya. Dan di saat itulah, aku sadar, diamku selama ini bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan. Kepergianku dari rumah itu tidak disertai teriakan. Tidak ada drama. Tidak ada pintu dibanting. Aku mengemas barang-barang seperlunya. Meninggalkan banyak kenangan yang dulu kupikir akan kubawa sampai tua. Saat melangkah keluar, aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku tahu, jika aku menoleh,
hatiku akan kembali ragu. Hari-hari pertamaku setelah pergi terasa hampa. Aku berada di tempat baru, di ruangan yang sunyi, tanpa suara langkah yang dulu menemaniku setiap pagi. Aku duduk lama sendirian, bukan menangis, tapi mencoba mengenali diriku sendiri. Siapa aku sekarang setelah semua yang terjadi? Aku menyadari bahwa selama bertahun-tahun, aku terlalu fokus menjadi istri yang baik, hingga lupa menjadi diri sendiri. Aku menyesuaikan diri, mengalah, memahami, dan tanpa kusadari, aku menoleransi hal-hal yang seharusnya tidak kuterima. Ada hari-hari di mana kesepian terasa menyiksa. Aku terbangun di tengah malam, refleks mencari ponsel, ingin bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun setiap keinginan itu datang, aku mengingat satu hal penting. Aku pergi bukan karena benci. Aku pergi karena ingin selamat. Proses memulihkan diri tidak cepat. Ada rasa bersalah. Ada rasa marah. Ada rasa kehilangan. Aku mempertanyakan banyak hal. Apakah aku salah? Apakah keputusanku terlalu egois? Apakah aku seharusnya bertahan demi status pernikahan? Namun perlahan, aku belajar memahami. Bertahan dalam kebohongan bukanlah bentuk kesetiaan, melainkan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Aku mulai menyusun hidupku kembali, sedikit demi sedikit. Aku mengatur ulang rutinitas, aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku belajar menikmati kesunyian. Ada kekuatan yang tumbuh dari keheningan. Aku tidak lagi harus menjelaskan keputusanku pada siapapun. Tidak semua orang perlu tahu detail lukaku. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak hancur. Aku terluka, iya, tapi aku masih berdiri. Dan di satu titik, aku bisa tersenyum tanpa rasa bersalah. Aku bisa tertawa tanpa bayangan masa lalu. Aku bisa melihat ke depan tanpa rasa takut. Aku memilih diriku sendiri. Bukan karena aku tidak mencintai, tetapi karena aku mencintai diriku lebih dulu. Hari ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Namun aku tahu satu hal pasti. Aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dan itu adalah kebebasan yang sesungguhnya. Jika ada satu hal yang paling ingin ku sampaikan dari cerita ini, itu bukan tentang pengkhianatan, bukan juga tentang kemarahan, melainkan tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Seringkali kita bertahan bukan karena masih bahagia, tetapi karena takut memulai ulang. Takut dicap gagal, takut disalahkan, takut sendirian. Aku pun pernah berada di titik itu. Aku memilih diam terlalu lama, meyakinkan diri bahwa segalanya akan membaik. Padahal jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang salah. Cerita ini bukan untuk mengajak siapapun membenci, bukan untuk menghakimi, dan bukan untuk membenarkan siapa yang paling benar. Cerita ini hanya ingin mengingatkan bahwa tidak ada cinta yang layak dibayar dengan kehilangan harga diri. Kesetiaan tidak seharusnya menyakiti, kepercayaan tidak seharusnya dipermainkan, dan pernikahan tidak seharusnya membuat seseorang merasa sendirian. Aku belajar bahwa diam bukan berarti lemah. Terkadang diam adalah proses mendengarkan diri sendiri, menimbang, menguatkan, dan akhirnya mengambil keputusan dengan sadar. Untuk siapapun yang mungkin sedang berada di posisi yang sama, yang hatinya sedang lelah, yang pikirannya penuh kebingungan, aku ingin mengatakan satu hal. Kamu tidak berlebihan. Perasaanmu valid. Tidak semua luka harus diceritakan ke dunia. Tidak semua keputusan harus dimengerti orang lain. Yang terpenting, kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri. Hari ini,
Aku berdiri bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang belajar. Belajar menerima, belajar melepaskan, dan belajar memulai kembali tanpa dendam. Terima kasih untuk sahabat Fafa yang sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Terima kasih karena telah memberi ruang untuk kisah ini hidup. Jika cerita ini menyentuh sahabat Fafa, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan membagikannya. Agar semakin banyak suara yang bisa didengar dan semakin banyak hati yang merasa tidak sendirian. Fafa pamit sampai di sini. Jaga hati kalian, hargai diri kalian. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.